Halotek, preketek, momotek, tekotek, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Urban Indonesia, sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat brutal dan beradrenalin yang berjudul Transporter tahun 2002. Di mana film ini akan berkisah tentang sosok Frank, seorang kurir yang terkena masalah karena melanggar aturan yang dia buat sendiri. Dan pastinya film ini dibintangi oleh Pak Lek saya sendiri, yaitu Jason Statham, yang tidak perlu lagi diragukan aktingnya. Penasarin? Langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau makan malam dengan Aimi Yoshikawa. Seperti biasa, simetriskan posisi rebahan, stop DM-DM, dan selamat menonton. Dan inilah alur ceritanya. Di awal film, kita akan dikenalkan dengan sosok pria berkepala pelontos bernama Frank Martin. Kita sebut saja Frank. Dia bekerja sebagai seorang pengantar atau transporter. Namun, Frank bukan sembarang pengantar, di mana dia punya 3 aturan dalam menjalankan pekerjaannya. Pertama, jangan pernah mengkhianati kesepakatan. Kedua, Frank tidak ingin tahu siapa yang menjadi kliennya. Ketiga, jangan pernah membuka paket yang akan dikirim. Frank mengantarkan paket yang tidak umum seperti pengantar pada umumnya, di mana dia kadang mengirimkan sebuah bom, narkoba, perampok, mbak-mbak micet, dan lain-lain. Frank menjalankan pekerjaannya menggunakan sebuah mobil BMW yang mempunyai banyak fitur canggih dan dengan plat nomor yang bisa diganti-ganti. Suatu hari, Frank mendapatkan sebuah pekerjaan untuk mengantar 3 orang perampok bank dalam melarikan diri. Namun saat sampai di lokasi, ternyata ada 4 orang yang datang ke situ. Frank yang sangat disiplin, rinci, dan sangat jeli tidak mau melanggar kesepakatan awal yang mana hanya ada 3 orang. Karena polisi sudah mulai datang ke sana, si ketua perampok akhirnya menembak salah satu anggotanya supaya mereka menjadi bertiga saja. Setelah itu, Frank langsung mengendarai mobilnya untuk menghindari kejaran polisi dan segera menyelesaikan tugasnya kepada para perampok itu. Terjadilah kejar-kejaran antara Frank dan polisi di jalan, yang mana Frank dengan kemampuan mengemudi di atas rata-rata mampu dengan mudah melewati para polisi-polisi itu. Now it's time. Take us to the choke point. Saat sampai di tujuan, si perampok memberikan bayaran lebih kepada Frank agar dirinya mengantarkannya lebih jauh lagi. Namun Frank tidak menerima perubahan kesepakatan di tengah jalan, yang akhirnya si perampok harus melarikan diri sendiri. Setelah selesai bertugas, Frank langsung membersihkan mobilnya dari setiap noda bekas dia bekerja dan mengganti plat nomor mobilnya agar tidak terlacak. Dari sini kita tahu bahwa Frank adalah orang yang tidak sembrono dalam melakukan pekerjaannya, selalu terinci, disiplin, dan rajin membayar hutang. Terdengar berita di televisi kalau perampok-perampok itu tertangkap oleh polisi. Lalu tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu rumah Frank. Dia adalah Inspektur Tarkoni. Kita sebut saja Pak Tarkoni, yang mana tujuannya datang ke sana untuk mencari bukti apakah Frank terlibat dalam kejahatan para perampok itu. Namun karena Frank sudah menghilangkan semua bukti-buktinya, maka Pak Tarkoni tidak menemukan bukti apapun dan dia pun pergi meninggalkan rumah Frank. Tiba-tiba Frank mendapatkan sebuah panggilan telepon kalau ada yang butuh jasanya. Frank langsung mencatat setiap detail paket yang akan dikirimkannya dan kemana tujuannya. Setelah sepakat dan membayar 50% biayanya, Frank membakar semua detail yang dia catat di kertas karena Frank langsung bisa menghafal semuanya dengan sangat jeli. Tiba di hari pengiriman, datang sebuah mobil dengan 2 orang yang memasukkan paket yang dikirim ke dalam bagasi mobil Frank. Dengan santai dan percaya diri, Frank langsung menancap gas dan pergi menuju tujuannya. Di tengah jalan tiba-tiba saja ban mobilnya kempes, sehingga Frank harus menggantinya sendiri. Saat membuka bagasi untuk mengambil ban serep, paket yang dikirimkannya bergerak-gerak, yang menandakan bahwa itu adalah manusia. Namun Frank tidak peduli dengan itu dan fokus mengganti ban mobilnya. Setelah selesai, dia pun melanjutkan perjalanannya lagi.
Karena merasa lapar, Frank memutuskan untuk makan dulu di warung mie ayam Mbak Lut, di mana di sana Frank juga membeli sebotol minuman dan sebuah sedotan. Frank langsung melanjutkan perjalanannya. Karena Frank merasa kasihan, Frank membuka paketnya dan memberikan minum kepada wanita di dalam paket itu. Padahal peraturan ketiga Frank adalah dilarang membuka paket yang dikirimkan. Please, come on. Drink. Setelah itu Frank lanjut jalan. Namun karena wanita di dalam paket itu teriak-teriak, Frank memberhentikan mobilnya dan membuka bagasinya lagi. Yang mana wanita itu meminta untuk buang air kecil. Sedikit bimbang, akhirnya Frank mengizinkannya, namun leher si wanita diikat tali agar tidak kabur. 54. 15. Setelah 1 menit wanita itu buang air kecil dan tidak kembali, Frank mencarinya, yang ternyata dia sudah kabur. Frank yang mantan tentara tentu saja bisa dengan mudah menemukan wanita itu dan langsung membawanya ke mobil. Namun tadi duga, di mobilnya sudah ada 2 polisi lalu lintas yang mengecek mobil Frank. Dengan cepat, Frank langsung mengajar 2 polisi itu hingga membuatnya geletak tak berdaya. Akhirnya, Frank sampai ke tujuannya, di mana paket itu diterima oleh seorang mafia, kita sebut saja namanya Samsul. Samsul memastikan apakah Frank membuka paketnya. Frank pun menjawab, aturan nomor 3, jangan membuka paket. Karena terkesan dengan Frank, Samsul memberinya pekerjaan baru yaitu mengantarkan sebuah koper seberat 1 kilogram. Tanpa curiga, Frank menerima pekerjaan itu dan langsung mengirimkannya. Saat Frank sedang makan siang, Frank teringat dengan 2 polisi yang dihajarnya yang kini ada di dalam bagasi mobilnya. Dia berniat memberi polisi itu minum, namun saat mendekati mobilnya tiba-tiba mobilnya meledak hingga membuat Frank terlempar. Tidak terima dengan itu, Frank langsung mendatangi rumah Samsul dan menghajar semua penjaganya satu persatu. Dengan skill di atas rata-rata, mudah saja bagi Frank untuk mengalahkan para penjaga dan mengambil sebuah mobil sebagai ganti mobilnya yang meledak dan pergi dari sana. Namun ternyata si wanita ada di dalam mobil yang Frank ambil. Karena kesal, dia meninggalkan si wanita di tengah jalan dengan tangan dan kaki yang terikat. Namun karena tidak tega, Frank memasukkan wanita itu lagi ke dalam bagasi mobilnya. Sampainya di rumah, Frank menanyai si wanita yang ternyata dia bernama Lee. Tak lupa Frank juga memberikan Indomie rasa kari ayam kepada wanita itu untuk dimakan. Samsul mendatangi anak buahnya yang ada di rumah sakit untuk mengetahui siapa yang melakukan itu kepadanya. Kata anak buahnya, ini adalah perbuatan si pengantar. Setelah mendapatkan informasi yang Samsul inginkan, dia lalu membunuh anak buahnya dan itu sangat boleng sekali. Singkat cerita, pagi pun tiba. Lee mencoba membuatkan sarapan untuk Frank. Saat Frank meminta Lee untuk mengambil susu di depan pintu, namun ternyata Pak Tarkoni sudah ada di depan pintu rumah Frank. Dia membawa plat mobil Frank yang terbakar dan menanyakannya kepada Frank. Namun Frank menjawab kalau mobilnya dicuri dan dia diberi tumpangan oleh Lee untuk sampai ke rumah. Karena kurang yakin, Pak Tarkoni meneliti mobil Lee, namun karena tidak mendapatkan apa-apa, dia pun akhirnya pergi. Saat Frank sedang berbicara kepada Lee, tiba-tiba rudal menghancurkan atap rumah Frank dan mereka berdua dihujani tembakan hingga mereka semua harus melarikan diri. Rudal kedua datang lagi dan menghancurkan rumah Frank, namun Frank berhasil kabur dengan Lee lewat bawah air. Dengan alat selam yang ada di bawah rumah Frank, mereka menyelam menuju rumah rahasia Frank. Dengan pakaian basah kuyup, mereka mencoba mencari baju ganti. Namun Lee malah mengajak Ikeki Moshi Frank yang tentu saja tidak ditolak oleh Frank. The goddamn package.
Setelah itu mereka menemui Pak Tarkoni dan membuat alibi kalau mereka tidak tahu apa-apa dan tiba-tiba saja rumahnya sudah terbakar. Saat Tarkoni keluar sebentar, Lee membuka komputer kepolisian untuk mendapatkan data si Samsul dan teman-temannya. Lee meminta Frank untuk balas dendam ke si Samsul, namun Frank malas kalau harus ribet dan ikut campur urusan Lee, sehingga dia pun menolaknya. Namun, ketika Lee mengatakan bahwa ada 400 orang yang akan dijadikan budak si Samsul termasuk orang tuanya, Frank yang mantan tentara tentu saja masih punya rasa ingin menyelamatkan mereka. Frank langsung menuju ke kantor Samsul dan menginterogasinya. Namun ternyata Lee berbohong kepada Frank, yang mana ternyata ayah Lee lah yang mengirim 400 orang di dalam kontainer itu. Saat polisi akan datang ke sana, Frank langsung dibuat pingsan oleh si Samsul. Pak Tarkoni yang ada di sana akhirnya membawa Frank untuk diselamatkan dan diinterogasi. Saat terbangun dari pingsannya, Frank diinterogasi oleh Pak Tarkoni di sebuah sel. Dengan sedikit kesepakatan di mana jika Frank bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu 12 jam, ia akan dibebaskan dari segala tuntutan. Dan tentu saja itu bukan masalah bagi Frank. Dimulai dengan pura-pura menyandera Pak Tarkoni agar Frank bisa keluar dari kantor polisi dan membawa Pak Tarkoni kabur. Selanjutnya, Frank pergi melakukan misinya sendiri dengan sebuah kapal kecil milik Frank. Sesamanya di pelabuhan, Frank langsung mencari targetnya. Berbekal senjata UMP dengan skin gratisan dan stetoskop, Frank mulai mencari kontainer yang berisi orang. Lee yang tidak setuju dengan ayah mencoba melawan ayahnya, namun dia malah ditampar oleh ayahnya dan dibawa pergi. Di lain sisi, Frank mulai menghabisi para penjaga satu persatu. Namun Samsul dan anak buahnya datang yang membuat Frank harus melawan mereka semua sendirian. Dengan sedikit susah payah, Frank berhasil mengarahkan anak buah Samsul. Selanjutnya, Frank mengikuti truk kontainer yang membawa orang-orang di dalamnya. Namun Frank harus terjatuh ke kumpulan bis-bis yang sedang berjajar. Dan muncul lagi anak buah Samsul yang membuat Frank harus menghadapi mereka dengan cukup brutal dan beradrenalin. Selesai dengan itu, Frank ternyata sudah dihadang oleh anak buah Samsul yang berbadan besar dan kekar, di mana Frank cukup kesulitan untuk menghadapinya. Dan pasukan Samsul datang lagi dan lagi yang membuat Frank harus melawan mereka semua sendirian lagi. Namun dengan semangat ingin membayar hutang kopi dan Indomie di warungnya Mbak Tubuh, akhirnya Frank berhasil mengalahkan orang-orang itu dan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dengan mengambil senjata dan mobil anak buah Samsul yang sudah dikalahkan, Frank langsung mengejar truk kontainer tersebut. Namun mobil yang digunakannya malah kemebul dan mogok. Dengan mengancam seorang pemilik pesawat di sebuah ladang, Frank akhirnya menggunakan pesawat itu dan terjun dengan parasut agar sampai di atas kontainer. Frank berhasil mengambil alih kemudi salah satu kontainer itu, namun Samsul dengan menggunakan shotgun M1014 mencoba menghentikan Frank. Samsul yang berhasil masuk ke dalam truk Frank mencoba membunuh Frank sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka, yang mana Frank berhasil ditendang keluar truk namun dia berhasil nyantol di bawah truk. Dengan menggunakan kunci pas, Frank melempar kepala sopir mobil yang membawa Lee sehingga membuatnya keluar jalur dan menabrak. Dengan gerakan akrobatik, Frank akhirnya bisa masuk lagi ke dalam truk dan menjatuhkan si Samsul hingga dia glinding-glinding di jalan. Frank membawa truk itu menepi, namun ayah Lee menodongkan senjata kepadanya dan membawanya ke tebing untuk dibunuh. Namun tiba-tiba ayah Lee ditembak oleh anaknya sendiri untuk menyelamatkan Frank. Frank lalu menghampiri Lee dan memeluknya. Seperti biasa, Pak Tarkoni dan polisi datang ke sana di saat semuanya sudah selesai. Orang-orang di dalam kontainer akhirnya dibebaskan dan film pun selesai. Wow, sangat beradrenalin sekali bukan? Saya beri nilai 9/10 untuk film ini. Pak Lek saya ini memang kalau main film tidak kaleng-kaleng ya. Apalagi aktingnya tidak perlu diragukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan buka paket saat dikirim.
itu, apalagi pakai COD, udah dibuka nggak dibayar, dasar kaum primitif. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketuka yang mewakili seluruh kurir-kurir COD yang suka mendapatkan pelanggan ribet mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. Kentut bau ikan paus. Hambur, 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 hambur.